Selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini kita semua akan dikuatkan dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan yang saya sampaikan di pagi ini buat saudara semua dengan tema Jaga lidahmu, jangan sampai ibadahmu jadi sia-sia. Kita baca dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata bahwa jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah kamu pernah mendengar, saudara pernah mendengar kalimat yang berkata bahwa lidah lebih tajam daripada pedang? Karena perkataan yang kita ucapkan itu bisa melukai orang lain, walaupun kadang tujuan kita tidak demikian. Nah, karena itu Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Dan pada akhirnya saudara, apa yang kita ucapkan itu akan berdampak terhadap hidup kita juga. Contoh yang paling mudah itu adalah gosip. Nah, ada sebuah cerita di sebuah perusahaan, ada seorang karyawan, dia menceritakan bahwa ada kabar burung tentang pihak manajemen perusahaan. Mungkin kata ini adalah kata kuncinya. Nah, akan memecat beberapa karyawan untuk melakukan efisiensi lalu hal itu menyebar dengan cepat. Nah, tapi dalam beberapa hari, kata mungkin tersebut telah menghilang dan terdengar adalah pihak manajemen akan memecat beberapa karyawan untuk efisiensi. Nah, bahkan ada yang menambahkan sesuatu dalam kalimat seperti pihak manajemen akan memecat beberapa karyawan dari departemen kita. Nah, akhirnya terjadi kepanikan saudara dan membuat suasana kerja di tempat itu tidak menyenangkan dan produktivitas menjadi menurun. Nah, mari dalam konteks ini menjaga perkataan sangatlah penting, sebab perkataan kita bisa membangun, membangkitkan semangat dan memberkati orang lain, namun juga membuat orang menjadi marah, terluka, sakit hati, dan bahkan salah informasi. Tuhan Yesus berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Itu dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-18. Jadi saudara, agar apa yang keluar dari mulut kita adalah yang baik, kita harus menjaga kekudusan hati kita. Apa yang sebaiknya keluar dari mulut kita? Yang pertama, mari kita ucapkan berkat bagi orang lain. Tuhan berkata bahwa Ia memberkati orang yang mengucapkan berkat. Itu dalam Kejadian 12 ayatnya yang ketiga. Jadi daripada kita menggosip, memaki dan mengutuk, mari kita ucapkan berkat bagi orang lain, orang-orang di sekitar kita. Dan yang kedua, mari kita mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Itu dalam Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Nah, daripada kita mengeluh dan mengucapkan perkataan yang sia-sia, lebih baik kita pakai lidah kita, bibir mulut kita untuk mengucap syukur. Karena apa? Ucapan syukur itu akan membuka pintu berkat Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita puji-pujian kepada Tuhan. Memang tidak mudah sih untuk kita memuji Tuhan dalam masa-masa yang sulit atau ketika kita sedang bad mood. Tetapi ketika kita memaksakan diri kita untuk melakukannya, karena puji-pujian akan mengundang hadirat Tuhan ke dalam hidup kita. Dan hadirat Tuhan itu mendatangkan mujizat yang terjadi. Nah, yang terakhir, mari kita ucapkan ucapan positif dan terima kasih kepada orang lain. Coba kita ucapkan kalimat positif, perkataan yang positif, terima kasih kepada orang lain, daripada kita harus membuli saudara kita, teman kita, orang-orang di sekitar kita. Lebih baik mari kita mengucapkan kalimat yang membuat orang lain itu percaya diri. Seperti contoh, wah, kamu hari ini terlihat cantik, kamu hari ini terlihat tampan, semangat ya. Atau pujian tulus yang lain yang bisa kita sampaikan untuk memberi semangat. Bahkan sebuah ucapan terima kasih kepada seseorang itu bisa membuat harinya lebih baik, saudara. Nah, kita harus menyadari bahwa Tuhan memandang penting setiap perkataan kita. Oleh sebab itu, firman-Nya berkata bahwa jika kita mengekang atau mengendalikan lidah kita, maka
Kalau kita tidak mengekang dan tidak mengendalikan lidah kita, maka apa? Maka sia-sia semua ibadah yang kita lakukan. Hari ini, yuk saudaraku semua, mari kita periksa lagi setiap perkataan kita yang terucap. Apakah menjadi berkat atau menjadi batu sandungan bagi orang lain? Mari kita mau hati-hati dengan setiap perkataan kita. Dan mari kita minta hikmat daripada Tuhan untuk apa? Untuk kita bisa mengendalikan setiap lidah dan kita bertutur kata, berbicara dengan perkataan-perkataan yang membangun, yang benar, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi ini menuntun, menguatkan, bahkan mengoreksi setiap kita. Jadilah orang-orang yang berkemenangan, jadilah orang-orang yang mau setia untuk hidup, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.